kabar Bu? Alhamdulillah Sehat. Ya, ketemu lagi dengan saya di sini pengajar praktik pendidikan guru pemeran pengajian Kota Bogor. Di hari ini saya berkunjung ke SDN Kedua Kebersihan untuk pengajian individu kepada Ibu Ade Novi Puspadewi. Gimana Bu untuk Bu Ade Novi setelah 1,5 bulan ya, hampir 1,5 bulan ya, 1 bulan lebih lah. Apakah ada perubahan dalam proses pembelajaran pendidikan guru penggerak selama ini dan hal baik apa yang sudah muncul dari Ibu Novi tersebut? Terima kasih. Selamat datang di SD Kabupaten pada sini. Selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi ya. Dan di Novi saya mengenal beliau mungkin setahun pas ketika saya hadir ke sini. Dari awal memang beliau sudah bagus sih itu ya, kalau penilaian seperti saya kayaknya udah bagus mengajarnya. Tapi setelah ikut CGP saya lihat ada perubahan yang signifikan. Di antaranya dari proses pembelajaran saya lihat sekarang anak-anak sering dibawa keluar, maksudnya memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Lalu itu juga ada banyak beberapa permainan, juga keterampilan seperti menari dia tari. Ya alhamdulillah banyak sekali perubahannya dari yang baik sudah mudah-mudahan lebih baik dari yang kebetulan saya PI yang sekarang yaitu pendamping individu yang kedua. Ini berkaitan dengan visi sekolah nih. Nanti dengan dukungannya untuk Ibu Ade Novi agar ini dapat berkembang terus ya untuk komunitas praktisinya, sehingga Bu Ade Novi dapat membuat visi terutama untuk dirinya sendiri. Selain itu barangkali visi tersebut dapat diterapkan di SDN. Terima kasih izinnya ya Bu ya. Nanti setelah ini mungkin saya lebih banyak dengan mohon maaf jika nanti masih menunggu terus di Ibu di SDN Kepolisian. Tidak apa-apa, namanya untuk perubahan keadaan yang begini pasti ada yang sesuatu yang harus kita tambahkan sedikit, misalnya waktu atau enggak, kita siap di sini bisa mendukung dia. Terima kasih ya Bu ya atas perhatiannya. Kabarnya alhamdulillah baik, sehat ya. Kita ketemu lagi di pendampingan individu kedua. Oke, Bu Novi, punten ini sedikit ingin bertanya tentang refleksi ya, refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Selama 1 bulan ini, sampai 1 bulan setengah ya, dari sejak angkat karya 1 kemarin, pas sekolah masih berlanjut atau bagaimana, kemudian hubungan dengan dari teman sejawat ataupun guru yang lain, terus bentuknya seperti apa dukungan tersebut. Selain itu tantangan apa yang selama ini Ibu rasakan ada yang menjadi tantangan dan bagaimana Ibu menghadapi tantangan tersebut. Selain itu Ibu rencana apa yang ingin dilakukan untuk belajar dari pendidikan guru penggerak ini secara maksimal. Dukungan dari kepala sekolah, menurut saya kepala sekolah di sini Ibu Nadia itu sangat mendukung ya Ibu. Beliau memberikan waktunya, memberikan ide-idenya, ketika saya bertanya apapun, diskusi dengan beliau sangat baik ya Bu ya. Beliau memberikan motivasi yang sangat tinggi lah untuk saya ketika saya Bu Novi lagi capek gini-gini,
tapi dia kamu belum ngerti semangat. Jadi menurut saya dukungan dari kepala sekolah itu sangat bagus lah dari lalu untuk dukungan dari rekan sejawat ya, alhamdulillah saya mempunyai rekan sejawat yang mau diajak untuk sedikit berubah, mau pelan-pelan ada perubahan. Contohnya seperti kemarin kan ada DPMM ya Bu ya, kita mengerjakan PMM bersama-sama, mereka mau ketika saya Sinata yuk Novi duluan contohnya nanti mengikuti, mereka mau Novi ini gimana aksi nyatanya, oh ternyata cuma menjelaskan aja kan boleh ya aksi nyatanya menyebarkan pemahaman aja gitu, mereka sama udah bisa mau diajak untuk bersama sih. Untuk tantangannya mungkin ya Bu ya, karena ini sudah diatur jadwalnya ya kan, kalau saya merasa padat CGP ini tantangannya terlalu padat, waktu yang diberikannya itu sedikit seperti itu. Jadi kan ada modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, itu kan materinya beda-beda ya Bu ya. Nah di materi beda-beda itu kan kita diberikan tugas yang lumayan banyak. Ketika kita sudah mengerjakan tugas, kita sudah paham, inginnya itu ada waktu untuk menerapkan gitu. Tapi belum kita sempat menerapkan, kita baru paham, belum sempat menerapkan, tapi udah masuk ke materi berikutnya yang harus kita pahami. Ingin itu sih tantangannya, jadi terlalu padat di CGP ini. Kayak inginnya sih ada waktu spesial di mana CGP ini bisa menerapkan ilmunya gitu. Jadi antara modul 1 dengan modul yang lainnya tidak terlalu berdekatan, ada waktu-waktu tertentu untuk menerapkannya seperti itu. Terus rencananya ya, rencana kedepannya agar pendidikan guru penggerak ini dapat berjalan maksimal. Yang pertama sudah pasti membuat jadwal ya supaya tidak terlewat apapun kegiatan di CGP ini. Lalu yang kedua mungkin saya ingin lebih dekat dengan guru-guru di sini untuk diskusi. Baiknya sekolah ini tuh mau dibawa kemana, apa yang ingin dilakukan di sekolah ini, karena kan dengan CGP ini kan kita mendapatkan ilmu-ilmu bahwa pendidikan yang bagus itu seperti ini. Guru ini harus mempunyai nilai dan peran seperti ini. Otomatis kan saya harus mengkomunikasikan dengan bapak dan ibu guru yang lainnya. Jadi kedepannya mungkin saya akan lebih banyak sharing-sharing dan komunikasi dan berkolaborasi dan Bu Novi punya kalau untuk sekarang pembelajaran ya, apa yang sudah dipelajari dari modul 1.1, 1.2, 1.3, kemudian apakah sudah diimplementasikan dari modul-modul tersebut dan apakah contohnya, kemudian apakah hal yang sudah baik yang sudah dilakukan Bu Ade Novi itu ada yang perlu diperbaiki kembali untuk kedepannya, dan setelah melihat perubahan murid dari kegiatan yang Ibu lakukan, bagaimana responnya terhadap Ibu sebagai guru ya yang mengacu pada modul 1.1, 1.2 dan 1.1 kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, lalu juga 1.2 tentang nilai dan diri penggerak, dan 1.3 tentang visi dan prakarsa perubahan. Dari yang sudah saya pelajari dan yang mungkin sudah saya implementasikan, ada sedikit yang sudah saya implementasikan seperti di filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara kan kita harus memberikan
pendidikan yang berpusat pada murid ya Bu. Pendidikan yang menyenangkan, pendidikan yang berdiferensiasi, yang artinya menggunakan metode-metode atau gaya belajar yang berbeda-beda ya, tidak monoton begitu saja. Alhamdulillah di kelas saya sudah menerapkan ini, sudah mulai menerapkannya. Belum lama ini sibuk menerapkannya, jadi baru 2 atau 3 minggu yang lalu gitu, saya mulai menerapkan belajar seperti apa ya yang kira-kira menyenangkan untuk anak, lalu juga apakah belajar itu harus terus di dalam kelas. Jadi saya menerapkan bahwa pembelajaran itu di luar kelas itu tidak apa-apa, anak-anak diberikan pembelajaran dengan cara bermain pun tidak masalah seperti itu ya. Bahwa anak itu saya tahu bahwa tidak semuanya itu bisa matematika seperti itu. Jadi saya bagaimana caranya saya mengajarkan kepada mereka selain hitungan matematika, tapi ada kegiatan yang lain yang membantu mereka, memotivasi mereka supaya bisa mengerjakan dan senang di matematika seperti itu. Kayak misalkan sambil mewarnai, sambil bernyanyi seperti itu. Jadi mungkin itu yang sudah saya terapkan. Lalu juga saya sudah sedikit memulai untuk berkolaborasi dengan guru-guru gitu. Saya juga sudah di kelas membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas seperti itu. Lalu juga saya juga sudah memulai yang namanya belum terus menerus, tapi sekali 2 kali pernah saya melakukan yang namanya refleksi. Jadi bertanya kepada murid kurangnya pembelajaran saya itu apa seperti itu. Lalu mereka itu ingin pembelajarannya seperti apa. Saya sudah mulai seperti itu, tapi memang belum bisa berkelanjutan mungkin ya. Jadi kalau menurut saya sih balik lagi implementasi itu ke diri saya sendiri gitu. Saya sendiri belum bisa belum bisa teratur melakukan hal-hal tersebut seperti itu. Jadi masih kadang pembelajarannya ya dipikirin dengan matang, kadang pembelajarannya ya udah gitu, kadang udah bikin ini medianya ini sudah matang sekali, tapi ada kalanya ketika mungkin sedang banyak tugasnya juga ya mungkin masuk nanti anak belajarnya dari buku tema juga ada masih seperti itu Bu. Jadi masih ya belum terlalu konstan gitu ya seperti itu. Kalau saya melihat perubahan terhadap murid-murid saya gitu, menurut saya mereka menjadi murid-murid yang gampang mengungkapkan pendapat ya, karena setiap ada diskusi, setiap ada kelompok diskusi kelompok, kegiatan kelompok, atau setiap ada tugas itu selalu saya ayo anak-anak ke depan, apa jawaban kalian, apa hasil diskusi kalian. Jadi mereka udah terbiasa mengemukakan pendapat, udah terbiasa. Jadi kadang-kadang saya juga ngerasa kalau saya yang pembelajarannya kurang, mereka kayak protes Bu, nggak mau ini Bu, nggak mau ini gitu. Jadi percaya diri ya. Iya, anak-anak, jadi bukan yang anak-anak yang pendiam lagi di kelas, tapi mereka tahu apa yang mereka inginkan gitu. Kadang-kadang mereka juga kadang menuntut saya, menuntut bukan dalam artian yang bagaimana seperti itu sih. Terus juga perasaan saya tentunya kalau melihat murid saya yang sudah aktif, yang sudah percaya diri, ya saya senang sih ya, inginnya mas terus berkelanjutan. Jadi saya juga konsisten, orang bisa menjadi yang konsisten gitu, sehingga dapat terlihat dengan lebih baik gitu terhadap siswa saya. Tetap semangat ya Bu Ade ya. Yang sudah baik dan perlu diperbaiki untuk kedepannya apa? Ya, yang sudah baik mungkin tadi pembelajarannya ya, mungkin yang perlu diperbaiki ya itu sikap konsisten saya. Terus juga yang perlu diperbaiki mungkin tadi kan saya udah bilang refleksi saya melakukan, tapi hanya baru sekali 2 kali, dan itu pun bukan yang secara formal ada catatan tulisan seperti itu. Mungkin kedepannya secara administrasi saya juga akan melakukan yang lebih banyak seperti itu. Hal tersebut tetap
tentang karya satu sudah menyusun ya, membuat pemetaan komunitas praktis latihan di sekolah. Bagaimana Bu ditanya? Bagaimana perannya dan bagaimana di sekolah Bu Ade, apakah sudah terbentuk komunitas praktis tersebut, serta tantangan terhadap penerapan komunitas praktis tersebut bagaimana, dan apa saja hal yang menarik dari pembelajaran saat merintis komunitas praktis tersebut. Ya, untuk masalah komunitas praktisi, sejujurnya belum di sekolah ini belum terbentuk adanya komunitas praktisi, tapi kita sudah mulai tidak hanya saya atau kakaknya yang belajar tentang komunitas praktisi, tapi guru-guru di sini sudah belajar dan tahu tentang komunitas praktisi, karena setiap hari Jumat kita tahu ya ada kegiatan yang dilakukan oleh Kota Bogor ya tentang kombel. Kelompok belajar ya, menurut saya Jumat berkah, menurut saya sih hampir sama dengan komunitas praktisi ya. Ada orang di tapi lingkupnya Kota Bogor. Nah, di situ pun guru-guru sudah paham ke depannya kita ini akan membentuk sebuah komunitas praktisi di sekolah masing-masing yang akan di-SK-kan. Nah, menurut saya sih nantinya mungkin ke depannya akan lebih mudah ketika saya membentuk komunitas praktisi, karena dari Kota Bogor pun sudah mensosialisasikannya. Terus juga tantangannya mungkin kenapa belum membentuk komunitas praktisi, yang pertama mungkin karena ini sekolah siang ya, 2 kelas kayak gini, jadi waktu bertemu agak susah Bu, kadang-kadang. Terus juga mungkin waktu kadang-kadang ketika kita sudah full sampai jam 12 ada yang istirahat ini, ada yang mana, itu mungkin untuk pertemukannya agak susah, mungkin tantangannya di waktu dan juga motivasi rekan sejarahnya yang kadang ada yang bertanya untuk komunitas praktisi gitu. Jadi dari sayanya pun belum menjelaskan ke mereka pentingnya komunitas praktisi. Mungkin ada beberapa yang sudah bisa, ada beberapa yang sudah tahu, ada beberapa yang mau mengikuti komunitas praktisi, tapi ada juga yang masih sifatnya acita-acita. Itu yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mena, dan Bapak Ibu Guru SD Kebon Brebes 5 yang telah menerima saya untuk pendampingan individu kedua atas nama calon guru penggerak Ibu Ade Novi Puspadewi. Pada kesempatan hari ini izinkan saya pengajar praktik angkatan 9 ya, Kota Bogor, untuk membimbing Bapak Ibu dalam fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah, yang mana tujuannya di sini adalah untuk cita-cita sekolah yang capaian akhirnya adalah cita-cita mulai di masa yang akan datang. Bapak Ibu, perkenankan saya membacakan susunan acaranya pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pengantar tujuan diskusi, yang ketiga merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah, yang keempat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang kelima mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang keenam untuk memulai acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara yang pertama ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pengantar tujuan diskusi. Tujuan diskusi pada hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Acara yang berikutnya adalah akan dilakukan oleh Ibu Ade Novi sebagai calon guru penggerak yang akan mengantarkan diskusi Bapak Ibu di sini, yaitu tentang merumuskan kalimat penumpang, melihat visi sekolah, mengidentifikasi perilaku, mendiskusikan inisiatif perubahan
dan nanti akhirnya memberikan kesimpulan yang mana barangkali kesimpulan dari visi yang dimiliki oleh Ibu Adenovi itu dapat selaras dengan sekolah. Nah, di sini pastinya Ibu Adenovi kenapa melakukan diskusi di sini, karena ini adalah proses dari pendidikan guru penggerak yang mana Bu Adenovi telah belajar menyusun visi atau membuat visi untuk dirinya sendiri sebagai pendidik, yang mana untuk capaiannya adalah cita-cita muridnya sendiri. Ya. Hal ini menjadikan dasar pengembangan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Di sini Bu Adenovi mencoba untuk membuat visi tersebut karena menginginkan anak-anaknya atau murid-muridnya menjadi anak-anak yang bahagia pada zamannya dan pada kodratnya. Nah, selain itu, mohon proses fasilitasi diskusi di sini, dukungan dari Bapak dan Ibu secara aktif sehingga diskusi di sini dapat membuahkan hasil yang luar biasa untuk sekolah ini khususnya, dan untuk Ibu Adenovi dan umumnya untuk warga di sekolah ini. Untuk itu saya serahkan diskusi ini kepada Ibu Adenovi. Mangga Ibu Adenovi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adenovi Puspadewi dari calon guru penggerak angkatan 9. Di sini saya akan memandu diskusi tentang penyelarasan visi dan prakasa perubahan sekolah. Ya, adapun tujuan diskusi yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, yang akan kita lakukan di diskusi ini, yang pertama itu kita akan merumuskan kalimat rumpang. Yang kedua, kita akan melihat visi sekolah. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasikan perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, diskusi inisiatif perubahan. Dan yang kelima adalah penutup. Nah, kalimat rumpang adalah kalimat yang memiliki kekosongan di dalamnya sehingga tidak memenuhi kalimat standar, sehingga kalimat ini dilengkapi agar menjadi kalimat yang utuh. Nah, ada 6 buah kalimat rumpang yang harus kita bersama diskusikan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Harus diisi. Murid-murid yang kita impikan itu murid-murid yang seperti apa? Lalu yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Ya. Nah, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Lalu yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Dan yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Nah, ini kalimat rumpang ini harus kita isi berdasarkan mimpi kita, berdasarkan cita-cita kita terhadap murid-murid kita dan sekolah kita. Nah, di sini saya ada sticky note. Di sticky note ini 1 lembar untuk 1 kalimat rumpang. Jadi nanti kalau kalimat rumpangnya sudah, misalkan kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, ditempel di sini 1 jawabannya. Lalu yang kedua itu seperti apa, yang ketiga seperti apa, keempat seperti apa, kelima dan keenam seperti apa. Seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ayo kita mulai berdiskusi. Ini pulpennya udah ada semua. Jika Bapak dan Ibu merasa bingung, pastinya Bapak dan Ibu
mengidentifikasi tersebut sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Iya. Kemudian sesuaikan dengan kontekstual sekolah. Ya. Jadi apa adanya yang ada di sekolah. Misalkan kayak kita memimpikan murid-murid yang apakah yang berkarakter, apakah murid yang cerdas, ataukah murid yang seperti apa. Murid impian kita tuh murid yang seperti apa sih Bapak dan Ibu? Seperti itu. Kita memimpikan murid-murid ya. Saya sesuai dengan jawaban saya, sesuai visi dan misi, yaitu siswa yang beriman dan bertakwa, memiliki teknologi, mandiri dan disiplin. Pertama. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah di sini adalah saya jawabnya karakter yang dapat kita bentuk dengan karakter yang baik dan lebih bermanfaat untuk dirinya, keluarga dan orang lain. Oke, selanjutnya mungkin ada yang ingin menjelaskan untuk pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Di sini kita di sekolah ini mengutamakan karakter, pendidikan karakter itu sendiri. Dan kita inginkan seperti itu. Lalu kita sadar betul bahwa kita sadar bahwa peserta didik untuk menjadi insan yang berkompeten dan berkarakter mulia. Mungkin itu jawabannya saya sampaikan. Luar Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Mary. Oke. Karakter yang utama. Iya, karakter. Semuanya dari pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 lebih banyak berujungnya kepada karakter ya. Untuk pertanyaan nomor 5 dan 6. Kita warga sekolah ini yakin untuk jawaban saya untuk membentuk karakter peserta didik. Oleh syarat 6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa peserta didik itu memiliki bakat atau potensinya masing-masing. Oke, terima kasih Bu Ida. Tepuk tangan ya. Dari pertanyaan nomor 1, ya, kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, cerdas, lalu beradab, kreatif, lalu juga mandiri, disiplin. Nah, ini semua sepertinya berujung kepada nilai profil Pancasila karena semuanya bisa dirangkum dalam profil Pancasila. Jadi karakter yang ada di profil Pancasila ya, itu adalah murid yang kita mimpikan, bahwa murid-murid yang kita mimpikan adalah murid-murid yang memiliki karakter profil Pancasila, seperti itu ya. Lalu selanjutnya kita percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki potensi dan karakternya sendiri, anak manusia yang
bisa terbentuk dengan adanya pembiasaan atau perilaku yang terus-menerus. Yang manusia yang memiliki karakter dan potensinya masing-masing. Karakter yang dapat kita bentuk dan karakter yang baik dan lebih bermanfaat untuk dirinya, keluarga, dan orang lain. Murid yang memiliki keunikan masing-masing. Manusia yang unik dapat terus berkembang sesuai dengan kemampuannya. Berarti jawabannya hampir sama ya, bahwa murid itu memiliki potensinya masing-masing, dan potensi serta karakternya itu masih bisa dibentuk dan dikembangkan ke arah yang lebih baik, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan nomor 3, di sekolah kita mengutamakan apa? Ada kenyamanan, keamanan, keselamatan, lalu juga pendidikan karakter, lalu juga kesiapan murid, keamanan bagi warga sekolah, kenyamanan dalam memberi dan menerima ilmu, kebahagiaan dan keselamatan. Nah, dari sini warga sekolah yang bersosialisasi saling menghargai dan menghormati. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan bahwa kita itu di sekolah itu mengutamakan yang pertama pendidikan karakter, menghormati dan menghargai itu termasuk ke dalam pendidikan karakter. Lalu yang kedua itu juga ada tentang kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Lalu yang ketiga juga kenyamanan dan keamanan anak itu yang paling utama juga. Itu dari pertanyaan nomor 3. Dan pertanyaan nomor 4, murid di sekolah, kita sadar betul bahwa di sini ada disiplin adalah hak yang paling utama dalam mencari ilmu. Dengan lingkungan bersih kita dapat belajar dengan nyaman. Lingkungannya, kedisiplinan anaknya berarti tidak karakter ya, lebih ke karakternya juga. Kami sadar bahwa murid dididik untuk menjadi insan yang berkompeten, berarti kompeten, berarti berkompeten ya. Lalu berakhlak mulia, kembali lagi ke karakter juga ya. Lalu juga sekolah adalah tempat menerima ilmu dan bimbingan karakter dari guru. Ya, karakter juga sama. Yang keempat, sekolah itu adalah tempat untuk menuntut ilmu, ya, untuk menuntut ilmu. Sehingga nanti muridnya akan menjadi makhluk yang berkompeten. Jadi menyambung sama satu sama lain. Sekolah tempat menimba ilmu, sekolah tempat menuntut ilmu, tempat bermain, tempat mengetahui potensi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan itu penting. Nah, jadi di sekolah itu anak-anak itu dididik dan diajar sehingga menjadi insan yang kompeten, karena mereka di sekolah itu untuk menuntut ilmu, Bapak dan Ibu. Nah, lalu di sekolah juga sebagai tempat untuk pendidikan karakter. Nah, lalu pertanyaan yang kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk membentuk karakter anak, membentuk karakter peserta didik, dapat menjadikan sekolah tempat yang nyaman, aman bagi siswa. Kita warga di sekolah yakin untuk menuntun dan membimbing agar dapat mencapai kebahagiaan. Untuk menjadi pendidik yang bisa menciptakan para peserta didik yang berperilaku berdasarkan olah hatinya, olah pikir, dan olah geraknya. Memfasilitasi murid dalam prosesnya mengembangkan potensi. Jadi ada untuk menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan, membentuk karakter dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada murid. Karena pembelajaran yang bermakna pasti pembelajaran yang mengutamakan olah hati, olah pikir, dan olah rasa. Itu semuanya ada di situ. Lalu yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Peserta didik memiliki bakat potensinya masing-masing, murid memiliki potensi yang berbeda. Pendidikan adalah tanggung jawab antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Setiap anak memiliki bakat yang berbeda, anak memiliki potensinya masing-masing. Berarti di sini bahwa kita sepakat bahwa anak memiliki potensi dan bakatnya masing-masing, dan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang terbaik seperti itu. Lalu juga di situ juga saya lihat bahwa dengan pendidikan yang baik itu harus adanya kolaborasi antara tiga
tiga pihak. Yang pertama sekolah, yang kedua orang tua, dan yang terakhir adalah masyarakat. Seperti itu. Itu adalah yang sudah kita isikan. Ini adalah mimpi dan cita-cita kita semua. Seperti ini. Bahwa bagaimana kita akan mencapai mimpi dan cita-cita kita ini, maka harus adanya visi. Nah, visi adalah gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang ingin diwujudkan sehingga mendorong semua orang bergerak mencapai tujuan. Tujuan kita tadi sudah jelas bahwa dari pertanyaan rumpang nomor 1 sampai nomor 6, kalimat nomor 1 nomor 6, lebih didominasi bahwa kita itu lebih ingin ke pendidikan karakter. Berarti tujuan kita itu adalah pendidikan karakter, seperti itu. Semuanya harus berdampak pada seluruh warga sekolah, terutama murid. Nah, ini ada visi SDN Kebon Pedes 5. Terbentuknya peserta didik yang cerdas berkarakter berdasarkan IMTAK, iman dan takwa, dan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dari visi ini Bapak dan Ibu, kita bersama-sama berdiskusi bersama bahwa dari visi sekolah yang sudah ada, apakah visi sekolah selama ini sudah selaras dengan cita-cita yang tadi sudah kita diskusikan bersama-sama? Apakah sudah selaras atau belum? Ini visinya. Visinya adalah terbentuknya peserta didik yang cerdas berkarakter berdasarkan iman, takwa, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kira-kira apakah sudah selaras atau belum? Apa tadi? Tadi coba kita lihat yang salah. Nah, ini visinya. Kebiasaan cerdas berkarakter berdasarkan memang sedang berjalan ya. Kita bentuk. Ya, kalau intaknya kayaknya kita sudah melaksanakan ya, ada setiap hari ini. Kebiasaan ya. Kalau IPTEK itu sudah dijalankan melalui komputer. Cerdas berkarakter. Berarti kan tadi gimana Intan? Maksudnya cerdas berkarakter, tapi karakternya karakter yang apa? Baik, tidak disebutkan. Karakter baik, karakter anak mulia, berkarakter apa gitu. Berarti Karakter kurang sesuai Spesifik. Berkarakter mulia. Karakternya yang mana? Iya. Atau mungkin bisa terbentuknya peserta didik yang berkarakter baik. Nah, karakter baik. Karena karakter itu udah semuanya. Ada karakter buruk. Iya. Jadi berkarakter baik. Karakter baik. Positif. Berdasarkan IMTAK dan IPTEK itu kan caranya ya Bu, cara jadi karakter mungkin kurang ada kata-kata spesifiknya gitu. Berarti bagaimana? Tambahkan baiknya. Berarti cerdas berkarakter berdasarkan, berarti berkarakternya kurang spesifik gitu ya. Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? karena selama ini kan kalau kita bilang berkarakter itu seolah karakter itu baik gitu, padahal karakter itu ada yang baik, ada yang buruk. Seperti itu. Kalau sudah dikurangkan, Tinggal tambahkan baik berarti ya. Siswa yang berkarakter baik itu kan ciri-cirinya ramah, suka bergaul, suka berbagi, penyayang, peka terhadap perasaan orang lain, pandai mengambil hati, tangguh, senang belajar, terus suka keteraturan, suka menolong, tidak egois, itu baik ya. Yang baik berarti Baiknya. tinggal tambahkan baiknya aja. Baik, berarti kata-katanya terbentuknya peserta didik yang cerdas berkarakter baik. Tapi kalau udah ada Udah baik ya. Karena di situ berdasarkan iman dan takwa yang Iya. pasti mengarahnya kepada kebaikan. Iya. Kalau karakter nggak mungkin karakter buruk yang Iya. berdasarkan Iya. Iman dan Itu udah takwa. sesuai sih. karena iman, takwa dan pengetahuan dan teknologi. Iya. Insya Allah pasti karakter yang baik yang kita harapkan. Iya, iya. Jadi kalau kata ibu, terserah itu teman-teman. Kalau kata ibu sih
tidak usah ditambah kata baik karena kita sudah di situ sudah ada berdasarkan. Iya, gitu. berdasarkan Iya. impak, iman dan takwa. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa sudah selaras ya, Iya. sudah sesuai ya Bapak dan Ibu. Bu Novi mungkin akan menciptakan visi misi baru, boleh. Kalau kemarin Novi menciptakan visi misinya terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan berwawasan global. Seperti itu, Bu. Berarti yang digarisbawahi berwawasan global itu Berwawasan global itu berarti anak-anak itu dapat Terwujudnya apa, Bu? Terwujudnya apa? terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan berwawasan global. Nah, berwawasan global di sini ini Novi berpikiran bahwa anak-anak itu harus bisa berdaya saing, harus bisa punya daya saing global. Daya saing global itu berarti dalam hal teknologinya mereka harus bagus, literasinya mereka harus bagus, komunikasinya juga mereka harus bagus, seperti itu. luas ya. Berwawasan. Kalau kita ini berdasarkan gitu. Lebih kepada itu karena kita ada kata karakter itu ya. Jadi yang berdasarkan bisa ditambah nanti misalnya. Kalau sekarang kan sudah didokumentasinya udah ini. Iya. Nah, bisa saja nanti tahun depan mau dirubah lagi boleh berdasarkan diskusi ini gitu. Ternyata ini lebih maju mah enggak? Tambahkan Berwawasan global. berwawasan global. Dan sesuai dengan lingkungan sekolah. Tapi- Iya, sesuai yang dengan lingkungan Tapi sekolah. itunya jadi hilang dong ya. Tapi sebenarnya sama, Impactnya. hanya beda. Sebenarnya sama, hanya beda kata-kata. Di sini kan sudah ada iptek. Iptek itu kan ilmu Iya. pengetahuan. Ilmu pengetahuan Bukan itu kan impactnya, itu. ke teknologi, Impactnya. ke literasi, Iya. ke Iya, segala iya. macam Iya. nyambung. Intek harus dimasukkan dong. Tapi berkarakter dan Intaknya. jadi karakternya tadi kata ibu ada yang baik ada yang buruk. Jadi Mungkin jelas, intek Bu. dijadikan Iya, global ya. Tapi kalau intak itu harus tetap masuk. Itu kan Iya, keagamaan ya. Iya, Maksudnya mantap. dalam Iya. Iya. Itu Tapi sebenarnya memasukkan. kalaupun nggak dirubah juga nggak apa-apa. Berwawasan global dengan iptek juga Iya. sama aja. Iya. Pengertiannya sama. Bisa jadi dengan Teknologi karakter juga. yang ada dikumpulkan maunya seperti apa, kemudian diganti dengan kata-kata yang unik gitu. Iya. Iya. Ya, makanya ada pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana perilaku warga sekolah yang mencerminkan visi tersebut? Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala Sekolah ya. Iya. Perilakunya anak-anak yang disiplin, Sopan. yang sopan, yang ramah, Tolong menolong. tolong menolong. Tapi di sini juga perilaku warga sekolah kan tidak hanya murid, Tidak hanya tapi murid, semua. semua warga sekolah. guru. Bagaimana perilaku guru yang seperti apa sih yang baik dan sesuai dengan visi? Nah, mungkin ada yang ingin Penyayang. memberikan pendapat ya dari guru yang penyayang, Penyayang. terus guru yang Yang ramah, ramah. iya. Yang Juga mau suka bergaul juga nggak jadi. Iya. Nggak jaim. Itu dong. 5S. Ya, jadi tidak hanya anak yang 5S, tapi guru juga 5S ya, Bu ya. Terus peka juga terhadap perasaan orang lain. Iya, peka. Tidak hanya anak yang peka terhadap kita juga harus peka. Iya. Ya cemberut kenapa ya? Wah tanggung bulan. Pakai Bu. Kalau itu terlalu peka. Ya itu. Nah, jadi perilaku siswa yang mencerminkan visi tadi udah. Nah, kalau kata Novi sih udah tergabung dalam yang namanya karakter. Karakter itu kan perilaku udah di situ aja gitu. Tidak ada perubahan apapun kalau kata Novi mah. Yang namanya karakter itu kan mencakup semuanya seperti itu. Dan tadi sudah dijuruskan kepada berkarakter sesuai dengan imtak, berarti berkarakternya karakter positif. Kalau kata Novi sih sudah sesuai ya. Ya udah sudah sesuai dengan perilaku yang ingin diadakan juga sesuai visi. Nah, lalu yang keempat, tadi kan yang ketiga udah ya. Apakah ada yang ingin disesuaikan? Sudah ya, sudah terjawab. Lalu yang keempat, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif perubahan itu kan kita tujuannya itu sesuai dengan visi juga berkarakter, sesuai dengan imtak, iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berarti
inisiatif perubahannya itu yang bertujuannya terhadap pendidikan karakter itu sendiri, seperti itu. Nah, untuk membuat inisiatif perubahan, di sini kita menggunakan namanya inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif yaitu mengidentifikasikan hal baik yang telah ada di sekolah yang sudah ada dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan. Jadi dalam inisiatif perubahan ini kita pertama-tama harus mencari kekuatan kita tuh di sekolah apa sih? Yang sudah ada di sekolah itu apa, yang harus terus dikembangkan itu apa, dan yang mau diperbaharui itu apa, seperti itu. Nah, inquiry apresiatif ini juga dilaksanakan dengan tahapan bagja. Nah, tahapan bagja ini ada 5 tahapan. Yang pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Yang keempat, jabarkan rencana. Yang kelima, atur eksekusi. Nah, mungkin ada yang ingin memberikan pendapat atau sarannya, inisiatif perubahan apa yang akan kita ambil. Kalau misalkan pendidikan karakter itu biasanya dengan apa ya Bapak dan Ibu? Perilakunya, pembiasaan ya. Berarti inisiatif perubahannya yang harus prakarsa perubahan yang kita buat itu berarti bagaimana membuat kegiatan pembiasaan yang bisa meningkatkan atau membentuk karakter siswa, seperti itu berarti ya. Nah, dari kata-kata seperti itu kita bisa berdiskusi. Sebentar ya Bapak dan Ibu. Untuk buat pertanyaan utama ini, di sini ada pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset atau potensi peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya terdiri dari 1 atau 2 secara redaksional. Ini Nopi memberikan contohnya dulu, nanti mungkin ada pertanyaan tambahan, nanti Nopi tambahkan seperti itu ya. Nah, dari yang sudah sesuai dengan visi, Nopi membuat prakarsa perubahan, yaitu melakukan pembiasaan positif untuk membentuk karakter siswa. Nah, pertanyaannya itu, apa yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter siswa? Jadi kita itu di bagja ini, kita itu diajarkan untuk berpikir secara konstruktif. Dari awal dulu, terus lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, nanti akhirnya kita mendapatkan jawabannya, seperti itu. Bagja apa sih Bu? Bagja itu tahapan inquiry apresiatif, jadi dimana untuk membuat prakarsa perubahan Bu. Jadi tahapan awal penyelidikan. Singkatannya tadi memberi pertanyaan, membuat pertanyaan, ambil pelajaran, terus gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi misalnya bahasa CGP ya. Jadi kalau dari Bagja ini sebenarnya kita tuh dituntut untuk berpikir secara konstruktif dari awal. Di sini kan ada pertanyaan, misalkan apa yang dapat dilakukan untuk membuat membentuk karakter siswa. Nah, di sini kita bisa mencari tahunya dengan cara kita melihat ke sekolah lain maupun ke internet atau sumber yang lainnya. Misalkan sekarang ini kan kita tidak bisa langsung untuk menjawab pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini berarti kita bisa mencontoh ke sekolah yang lain dan juga ke sumber yang lainnya seperti internet, seperti itu. Apa kita mau langsung jawab pertanyaan ini? Pertanyaan yang pertama.
Apa yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter siswa kira-kira? Iya, maksudnya pembiasaannya tuh yang seperti apa gitu kan? Pembiasaan itu kan banyak ya Bu ya. Kalau dibilang pembiasaan, semuanya pembiasaan. Kalau kita lihat di sini yang pertama ada dua yang bagus gitu, yang perlu dipetakan seperti ketemu dengan guru, itu selalu saling itu sebetulnya pembiasaannya. Jangan dianggap enteng gitu loh. Tidak semua anak ternyata seperti itu. Kita sudah sebagian besar anak begitu. Nah, berarti itu kita itu mungkin modal kita gitu. Modal kita itu pembiasaan 5S ya Bu ya. Terus juga kita juga pembiasaan ada sholat duha ya, upacara. Berdoa. Setiap pagi. Upacara bendera juga itu pembiasaan karakter nasional. anak itu. Nyanyikan lagu Indonesia setiap kali. Ya, Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin kalau yang kurangnya kita kasih. Iya, literasi ya Bu ya. Bisa harus kita sebelum jam 7 itu anak itu sudah Masuk 15 menit ya membaca yang di lapangan atau di Selasa dimanapun dia berliterasi ya. Mungkin itu pembiasaan yang bisa ditambahkan lagi ke depannya ya Bu ya. Kemudian selain literasi di desa, hasil dari literasi itu bisa dijadikan karya ya. Seperti itu. Mungkin bisa dipajang di mading ya Bu ya. Mading kita kosong bisa diisi. lalu mungkin sarana prasarana yang harus kita siapkan ada pojok baca di setiap halaman tuh harusnya ada gitu. Mading kita lengkapi itu mungkin ke sana tuh langsung eksekusinya nanti. Eksekusinya ya Bu ya. Nah, di Bagja ini ada ambil pelajaran. Tadi sebenarnya ini sudah terjawab ya pertanyaan ambil pelajaran ini. Nah, di ambil pelajaran ini adalah pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang kenali kekuatan. Tadi sudah dijawab oleh Ibu. Kekuatan dari SDN Kebon Pedas 5 itu yang pertama 5S. Sholat duha, upacara, menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari, berdoa bersama. Nah, itu adalah kekuatan dari SDN Kebon Pedas 5 sendiri seperti itu. Ini yang pertanyaannya adalah kegiatan apa yang sudah dilaksanakan atau dilakukan di sekolah. Lalu pertanyaan yang kedua, siapa saja yang sudah berupaya membuat suatu kegiatan untuk membentuk karakter siswa? Otomatis guru ya, guru, kepala sekolah, dan semuanya warga sekolah ya Bu ya, yang sudah berperan membentuk karakter seperti itu. Lalu yang ketiga, sarana dan prasarana apa saja yang ada di sekolah yang dapat digunakan untuk membentuk karakter siswa? Sekolah ada, lapangan ada, perpustakaan ya sudah ada, kita sudah lengkap, lab komputer sudah ada. Aktifkan kembali perpustakaan. Tidak aktif gitu ya. Yang di belakang perpustakaan. Ya, seperti itu. mendukung literasinya ya. Mendukung literasi sekolahnya seperti itu. Oke, ini langkah-langkah untuk menjawab pertanyaannya tadi ya, sudah ya. Oke, lalu yang ketiga, gali mimpi. Gali mimpi itu impian kita, gambaran kita terhadap murid kita di masa depan. Ingin seperti apa sih? Pertanyaannya misalkan kegiatan seperti apa yang dapat dilakukan untuk membentuk karakter siswa. Kalau tadi kan menemukan nali itu kegiatan yang sudah ada. Nah, di gali mimpi ini kegiatan yang ingin diadakan di masa depan. Ingin ada kegiatan apa sih gitu. Berarti dengan adanya kegiatan literasi itu yang ke depan tambahannya seperti itu. Mungkin literasi itu tidak harus membaca ya, ada juga literasi lingkungan. Misalnya pagi-pagi ada sampah apa itu juga termasuk.
Iya, literasi lingkungan. kepedulian siswa juga ya Bu ya, pembiasaan supaya meningkatkan kepedulian siswa tuh apa sih? Sekarang kita udah memulai ya Bu ya, Iya. dengan anak membawa ompreng kan itu kita dimulai dari hari ini. Sampah tidak boleh buang lagi di sekolah. Iya, Langsung jawab seperti itu. Bawa pulang. Bawa pulang, iya, sudah mulai dimulai. Ntar buangnya di itu dah. Jalan. Pasti sih. Mana boleh 5 buah kan kata guru nggak boleh buang di sekolah. Buangnya di jalan. Dia kasih tahu berarti Suruh penerapannya dibawa buang pulang pada ke rumah. tempatnya. Ya, buang Kalau dia melewati tempat sampah di jalan lebih baik tuh tempat sampah di jalan. Karena kalau di rumahnya mamanya tuh mesti marah. buangnya ke itu Bu, nanti Bu ke sungai Bu. Oh iya dong. Jangan juga Kalau dibilang jangan dibawa ke rumah, ya ke Jangan sungai nggak boleh dibuangnya. beramai-ramai mau dibuang di sini membuang sampah ke sungai. Waduh. Iya, itu sih kayaknya ya yang kedepannya ingin kita lihat di anak-anak itu literasinya bagus, lalu juga kepedulian terhadap lingkungannya bagus dengan tadi membawa ompreng. Nah tadi juga Bu Intan juga masukkan bahwa dengan memilah-milah sampah ya Bu Intan ya, bagaimana anak bisa memilah-milah sampah ya. Terus selanjutnya mungkin ada pembiasaan yang lainnya selain memilah-milah sampah ya, sesuai dengan Dari hari sampah juga saya ya. dijadikan Muara. daur ulang. Daur ulang, diolah, mudah-mudahan. Kelas ini udah berjalan. Itu meja udah bikin. Iya. Nah ini mimpi kita, berarti mimpi kita, gali mimpi kita berarti insya Allah suatu saat nanti SDN Kebon Pedes 5 menjadi sekolah adiwiyata ya Bu ya. Amin ya. Itu juga termasuk bisa jadi mimpi kita ya Bu. Gali mimpi kita seperti itu. Lalu dua karakter siswa seperti apa yang diinginkan tadi kan sudah dijelaskan juga ya, sudah terjawab juga karakter siswa yang seperti apa. Mungkin dari tadi mungkin mimpi kita ya itu sekolah ramah anak lebih luas gitu ya. Misalnya sekolah ramah anak itu lebih luas selain penghijauannya, kebersihannya, keamanannya, keramanannya, kayaknya lebih luas ya. Iya benar, sekolah ramah anak ya. Bagaimana SDN Kebon Pedes 5 ini menjadi sekolah yang ramah anak. Nanti di pojok sana siapkan tempat main anak kelas 1. Iya. Kan? Katanya pas ke satuan itu pernah lihat ke satuan. Iya. Siapkan tempat. Anak-anak bawa peralatan permainan tradisional, bawa apa? Terus di kelas itu tidak harus selalu kaku. Dulu pernah lihat juga di sekolah Bogor aja ketika pembelajaran itu karena dia ramah anak, ya anak-anak sambil bermain aja Bergeletakan. itu waktu itu prakteknya benda yang dapat ditarik oleh mati dan yang tidak. Dulunya cukup aja ngebuang petak gitu praktekkan. Wah ada yang sambil ini, ini tidak, tapi tentu saja tetap ada dasarkan RKPD. Ini yang tidak dapat ini, jadi mereka bermain mau seribut apapun ketika ada yang nahan RKPD itu dia nggak akan ngawur. Akhirnya terbayangnya orang kita sekolah negeri bisa seperti itu. Itu mimpi kita ke depannya ya Bapak dan Ibu, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah jabarkan rencana. Nah, jabarkan rencana ini adalah bagaimana langkah-langkah kita untuk supaya yang tadi mimpi kita itu bisa terwujud seperti itu. Jadi ada pertanyaan, apa langkah-langkah untuk menyusun program pembiasaan karakter seperti itu. Terus yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun program. Otomatis kan ya Bu ya, setiap hal kegiatan kalau ingin berjalan dengan baik dan tetap berkelanjutan otomatis harus ada programnya ya Bu ya. Seperti itu. Lalu yang ketiga juga bagaimana agar program pembiasaan tetap berjalan dan berkelanjutan. Nah di sini mungkin kita bisa membuat capaian realistis untuk setiap bulannya. Mungkin kita bisa bikin, misalkan bulan ini anaknya ingin seperti apa sih capaian yang ingin didapat, seperti itu. Lalu juga yang kedua kita bisa menyusun SOP. SOP-nya seperti apa, itu standar operasional
pelaksanaannya itu seperti apa. Misalkan hari Senin itu kebiasaannya apa, dari jam berapa sampai jam berapa, hari Selasa itu apa, dari jam berapa sampai jam berapa, tugasnya siapa saja, itu juga termasuk ke dalam SOP-nya seperti itu. Jadi mungkin kedepannya kalau ingin program-program kita berkelanjutan dan berhasil, mungkin memang harus ada SOP-nya sendiri seperti itu. Lalu yang kelima, atur eksekusi. Nah, ini bagaimana saat eksekusinya itu, saat pelaksanaannya. Otomatis tadi kalau jabarkan rencana sudah ada SOP, saat eksekusi berarti kan orangnya, aktornya, siapa sih yang berperan, siapa sih yang bisa memimpin kegiatan tersebut seperti itu. Siapa yang terlibat, lalu apa perannya setiap pihak, bagaimana solusi jika ada kendala dalam penerapan, yang keempat bagaimana cara mengevaluasinya. Nah, ini sih prakarsa perubahan yang sesuai dengan tahapan Bagja itu sendiri seperti itu. Dari ini dapat saya simpulkan bahwa bahwa visi SDN Kebun Pedas 5 sudah sesuai, sudah selaras, dan kita kedepannya ingin mempunyai prakarsa perubahan di mana kita dapat meningkatkan karakter siswa seperti itu. Ya, terima kasih sebelumnya atas diskusinya kali ini. Mungkin ada yang ingin berpendapat atau ada yang ingin menambahkan dari Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan untuk proses pembelajaran Ibu Novi sebagai calon guru penggerak bahkan dalam program hukum. Jadi tadi sudah disampaikan dengan Ibu apresiatifnya dengan metode Bagja ya. Sebenarnya kita juga bisa terapkan di kelas masing-masing dari metode Bagja tersebut. Jadi dari visi yang ada di sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter dan cerdas berkarakter, berdasarkan intak. Ini aku dari Novi tadi yang global tadi, yang cerdas berkarakter dan berdasarkan intak dan intek ya. Itu bisa selaras dengan yang disampaikan atau kalimat-kalimat penumpang yang disusun dan perilaku-perilaku yang sudah diidentifikasi oleh Bapak dan Ibu yang ada di sekolah ini. Kemudian nantinya Bu Novi barangkali bisa harus mengubah ya, maksudnya menyesuaikan dengan visi sekolah ini agar visi tersebut benar-benar untuk mewujudkan cita-cita sekolah dan cita-cita murid yang akan datang. Ya. Ada yang ingin berpendapat atau bertanya? Sudah cukup. Ya kan sudah dijabarkan ya. Dan kita masing-masing sudah ngasih ini ya pendapat. Ya, kalau sudah cukup, sekian dari saya. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Listiani. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah luar biasa untuk diskusi, fasilitasi diskusi visi sekolah dan prakarsa perubahan sekolah ini. Sebelumnya kita tepuk tangan dulu dong. Bapak dan Ibu tadi pada saat menyusun kalimat terumpang kemudian berbicara bersama-sama pastinya membutuhkan gotong royong dan bekerja sama. Nah, untuk mencapai visi sekolah pun pastinya butuh gotong royong dan kerjasama serta dukungan semua warga sekolah ini. Mohon Bapak dan Ibu di sini, khususnya Ibu Kepala Sekolah ya, tetap mendukung proses perjalanan atau pembelajaran dari calon guru penggerak Ibu Ade Novi Puspadewi di sini, yang mana tujuannya adalah untuk mewujudkan cita-cita sekolah
yang berdampak pada cita-cita murid di masa yang akan datang. Saya berharap dukungan ini tetap sepenuhnya dan nantinya membentuk komunitas praktisi di sekolah ini dan berkembang sehingga sekolah ini menjadi yang diinginkan adalah peserta didik yang berkarakter, yang berdasarkan ikhtiar dan intek. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti diskusi kali ini. Mungkin saya sebagai pendamping dari Ibu Adenovi dan menyampaikan acara tadi ada kekurangan, ada kesalahan yang barangkali sengaja ataupun tidak disengaja menyinggung perasaan Bapak dan Ibu, mohon dimaafkan. Dan akhir kata saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.